kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam One on One dan saya juga masih bersama dengan Majen TNI Muhammad Hasan. Pak Hasan, alhamdulillah ya sejak terakhir kali kita ketemu 2017-2018 sampai dengan saat ini masih terlihat sehat dan juga alhamdulillah gitu, maksudnya tidak kurang suatu apapun begitu. Bapak selama ini cara menjaga kesehatan kemudian juga ketahanan sampai dengan saat ini seperti apa aja Pak? Olahraga rutin mungkin? Ya, olahraga. Saya selalu menjaga stamina saya dengan olahraga semuanya. Saya masih sampai sekarang masih main bola, saya masih main basket. Ya, seru. Karena ya itu passion seperti saya sejalan. Memang saya hobi sekali melaksanakan kegiatan olahraga seperti itu. Dan diturunkan juga kepada anak-anak semua di Makodam ya Bapak ya? Iya, saya minta mereka juga menjaga fisik mereka karena itu akan dibutuhkan. Ya dua apalagi tugas di Pegida Grup akan lah 7 kilo itu kayak gitu gimana kalau kita buncit, ya, kita bisa pisah di jalan kayak gitu. Aduh, kebayang sih. Dan tapi maksudnya apa ya namanya? Pak Jokowi sendiri juga kan yaitu selama Bapak bertugas menjaga Pak Jokowi begitu dan juga Ibu Negara begitu kan, beliau ya juga tidak kekurangan tenaga begitu, kayaknya aktif banget gitu, jalan sana jalan sini, kemudian itu juga membuat Bapak tentunya jarang pulang ke rumah ya. Iya memang. Oke. Dan di depan saya 7 hari mungkin di pendamping beliau 7 hari di Pelupannya mungkin. Tapi saat itu support dari keluarga bagaimana Pak Hasan? Ya mereka sudah terbiasa lah seperti itu kan, melihat mungkin suami sama ayahnya seperti itu ya udahlah mereka hanya menunggu juga. Dan kadang-kadang waktu di Bogor saya sering udah ke Bogor aja, kita di Kebun Raya seperti itu aja. Oke, ketemu sama Pak Presiden juga? Sempat beberapa kali sih. Pas Lebaran saya ajak mereka ketemu beliau juga. Nah, beliau kan sering buka open house masyarakat itu kan zaman dulu kan, sehingga anak-anak sering saya ajak juga. Oke, anak-anak saat ini ada yang ikut kira-kira mungkin jejak bapaknya? Nggak ada. Anak saya pertama udah kuliah sekarang, semester 7 ya di UI sekarang dia. Padahal dia dulu sebenarnya dia punya kesempatan untuk masuk seperti saya kan, dia lulusan SMA Taruna, Nusantara. Tapi kan saya tidak pernah memberikan sebuah tekanan untuk seperti saya, sehingga saya bebaskan mereka menentukan pilihan mereka sendiri. Dan anak saya yang pertama yang lulusan SMA tahun 2020 dia memilih untuk kuliah. Sekarang dia kuliah di UI di Hubungan Internasional di UI. Mungkin siapa tahu ingin mengikuti jejak Pak Presiden Joko Widodo begitu menjadi presiden selanjutnya. Ya mungkin karena mungkin dia melihat bapaknya kayak capek banget bapak saya ini. Hanya dia nggak termotivasi untuk itu. Tapi saya serah kamu mau jadi apa, yang penting kamu mau jadi apa, yang penting bertanggung jawab sama pilihannya itu aja. Sampai dengan saat ini mungkin support atau doa dari keluarga, terutama keluarga besar juga begitu yang Bapak ingat dan jadi semangat gitu Bapak untuk bertugas sampai kapanpun nanti. Apa aja Pak? Ya sebenarnya kan latar belakang saya kan saya ini ya orang nggak punya lah seperti itu. Saya sudah yatim sejak umur 13 tahun. Bapak saya meninggal tahun 1984 di Bandung. Bapak saya tentara dulu, tentara Siliwangi, pangkatnya L2. Saya turut berduka Bapak. Iya, itu zaman saya lulus SD, Bapak saya meninggal. Jadi saya sudah jadi anak yatim sejak tahun 84 dan itu saya tinggal di Bandung dengan ibu saya. Ya itu yang memotivasi saya sekarang ya ibu saya sebenarnya. Walaupun ibu saya sudah meninggal tahun 2014 di Mekah waktu itu. Saya lagi ya itulah yang sebenarnya menjadi sebuah motivasi besar buat saya gitu. Walaupun ibu saya nggak ngeliat sampai sekarang, tapi kan menjadi sebuah kebanggaan lah. Dan intinya itulah yang sekarang, dan terlebih sekarang sudah punya keluarga, anak sama istri yang menjadi motivasi utama bagi saya. Saya harus memberikan yang terbaik buat mereka dan bisa melihat ayahnya seperti ini udah menjadi kebanggaan buat mereka seperti itu. Saya yakin pasti mereka bangga sekali sama Bapak. Nggak mau jadi tentara dan mereka pengen bidang yang lain katanya. Mungkin supportnya dari sektor lain begitu karena bapaknya sudah memberikan contoh, kemudian jadi motivasi. Oke, Pak Hasan, saya mau bahas lagi Pak terkait dengan buku ini ya. Soalnya saya pribadi belum selesai begitu baca bukunya gitu, baru dapat kemarin. Ini ada apa ya namanya? Sebagai sesama orang awak Pak C, orang Sumatera Barat, ada kata-kata filosofi terakhir begitu di di akhir buku Bapak. Rasojo Pareso. Iya. Apa itu Pak? Jadi itu saya jadikan sebagai penutup cerita dalam buku itu gitu.
saya orang Minang kan, walaupun saya lahir besar di Bandung, tapi ibu bapak saya orang Minang asli, orang Bukit Tinggi, dan saya banyak belajar tentang budaya Minang, filosofi Minang yang menjadi bekal hidup saya juga sebenarnya kan. Nah, dalam sebuah literasi saya membaca itu khususnya buat dalam kehidupan, tapi juga dipakai dalam sebuah filosofi bagi pesilat pendekar Minang. Jadi itu semua saya baca di pesilat Minang yang punya raso di pareso. Rasa itu rasa yang harus dipunyai oleh setiap orang, yang istilahnya empati, kemudian juga termasuk feeling, insting juga itu kan bagian seperti itu. Pareso itu periksa, analisa, kemudian logika juga, dan itu dua-duanya berjalan seiringan, rasa dan periksa. Itu menjadi bagian dari kehidupan yang harus dimiliki oleh seorang dalam filosofi Minang. Termasuk pendekar juga, dia memahami itu juga, karena rasanya saya mau menang, mau kalah di situ juga gitu. Kemudian misalnya cara-cara dia bertindak dengan rasa dia, tapi dia lihat ini seperti ini, katanya dia nggak mungkin lah, hanya dia cari strategi lain. Seperti itu. Kenapa setelah ke Pak Jokowi? Karena bapak ini kok gitu ya, seperti ini. Mungkin dia bukan orang Minang ya, tapi kan dalam keyakinan bagi seorang Jawa mungkin ya itu sudah jadi kebiasaan beliau. Mungkin istilah di Jawa lain lagi, tapi saya sebagai orang menggambarkan seperti itu. Beliau orang yang punya keseimbangan rasa dan periksanya itu sudah mumpuni lah, sehingga setiap langkah beliau itu tepat. Perhitungan beliau itu pun juga ada hal yang beliau pertimbangkan. Jadi berjalan seiring lah, dan itu harus balance keduanya. Kalau orang bilang rasul dibawa naik, parasul dibawa turun, gitu kan. Nah, itu dua-duanya seimbang. Harus seimbang, balance antara itu. Ini nanti akan jadi headline segmen yang ini. Tapi saya nggak tahu nanti ada orang protes, orang bilang protes lagi, masa orang jadi gituin katanya. Ya saya beropini dengan buku saya kan. Sah-sah saja. Sah saja kan. Dan saya punya hak dong sebagai orang Minang ngomong begitu kan. Sebagai sesama orang awak, betul? Iya, semua orang awak gitu. Bangga dong harusnya. Pak Hasan, apa yang bikin Pak Hasan paling kangen begitu dari keseharian atau rutinitas bersama dengan Pas Pampres dan juga Presiden? Ini kangennya itu berkeringat mengejar-kejar mobil. Karena kan juga saya sekarang ini saya kan Pangdam Jaya yang selalu saya juga ada kegiatan Presiden Jakarta. Ketika kayak kemarin ke pasar Minggu tuh, tiba-tiba beliau datang, wah masakan udah ngumpul Pak Jokowi gitu kan, terus berebut banyak. Saya pengen ikut juga, tiba-tiba dihalangnya sama udah bukan masanya lagi gitu. Jadi kayak masih terbayang, kebiasaan lama susah hilang. 5 tahun yang lalu kan, 2018, 2016 saya di situ. Tapi itu bisa jadi sebuah, ya bukan kangen sih, ini kayaknya kita perasaan masih kayak ada grup A gitu. Tapi suasananya yang saya senang, karena ada sebuah kepuasan ketika kita istilahnya menyelesaikan sebuah tugas dalam satu harian itu, yang mungkin ada beberapa titik kegiatan yang kita ini kan, kemudian kita aman semuanya sampai dengan terakhir kita tidur, itu udah kayaknya suatu hal yang ini lebih lega begitu ya Pak ya. Ya satunya yang buku ini kan bentuk rasa kepuasan saya terhadap apa yang sudah saya lakukan mengawal Jokowi 2 tahun. Nah, mungkin saya termasuk dalam grup yang paling lama 2 tahun. Iya, 2 tahun. 2 tahun dulu itu. Kan biasanya 1 tahun ya. Setahun setengah. Jadi lebih banyak lagi pengalaman bersama dengan Pak Presiden kan. Nah, terakhir ketika Bapak mau purna tugas sebagai komandan grup A Pas Pampres begitu, ketemu dengan Pak Presiden, mungkin ada obrolan terakhir atau pesan dari Bapak yang membekas? Nggak ada, beliau kan orangnya satu-satunya aja kan, Pak Jokowi itu. Happy go lucky ya. Cuman ya saya kenal waktu itu dari grup A jadi dan Bogor, ya masih ketemu beliau juga tiap hari di situ kan. Istilahnya masih sekitar itu walaupun di luar pagar kan. Tapi pada kegiatan itu di Bogor sering beli di Bogor, di kebun raya. Masih ketemu beliau lah, masih lihat muka saya beliau itu kan. Bahkan kalau udah Jumatan saya sering menemani beliau di dalam gitu. Yang bedanya Bapak tidak perlu deg-degan atau maju lagi begitu. Tapi deg-degan juga karena kan istilahnya itu wilayah pengalaman Bapak ya. Cuman tensinya mungkin lebih rendah lah. Oke. Kalau yang sedih mungkin bikin haru begitu Pak, ada nggak? Ada, waktu itu kita sama-sama Pak Jokowi ke mana? Ke Aceh itu ya, ada gempa di Pidi waktu itu. Kita ngeliat korban-korban
yang itu korban setelah tsunami ya. Ada gempa di Aceh cukup besar di Aceh waktu itu, kita melihat korban-korban yang yaitu saya kena selama di Aceh juga waktu itu saya sempat ada pendekatan juga ya Pak ya. Tahunnya juga melihat korban-korban di Aceh seperti itu. Oke. Dan empati ini juga terlihat di dan maksudnya dari Pak Presiden kemudian juga turun kepada Pas Pampres dan begitu ya. langsung turun ke lapangan kemudian ngecek ke rumah sakit semuanya seperti itu. Langsung memberikan bantuan yang cepat kepada nanti kita langsung dari luar negeri langsung ke PD itu. Kita pulang dari Salupa Pembema cuman kesini di Aceh langsung menuju ke tempat bencana itu. Baik, semangatnya juga menular begitu kepada terutama jurnalis juga yang melihat momen tersebut ya. Mungkin terakhir Pak Hasan sebagai penutup dari dialog kita hari ini begitu. Apakah masih ada begitu atau mungkin Bapak pernah dengar ada miskonsepsi gitu terkait dengan Pas Pampres yang beredar di tengah masyarakat gitu. Kalau masyarakat kan lihatnya Pas Pampres tuh seram, menakutkan, kaku begitu. Ada miskonsepsi yang beredar dan mungkin ini juga bisa menjadi ajakan begitu untuk generasi muda di luar sana yang masih ingin masuk ke ranah militer, mengikuti jejak Bapak dan siapa tahu alhamdulillah nanti juga menjabat sebagai salah satu anggota Pas Pampres. Ya Pas Pampres itu kan keren di Jawa Tengah karena pakai jas, pakai safari gitu. Walaupun dibalik itu tugasnya sangat berat dan sangat beresiko lah gitu. Tapi intinya kan masuk ke Pas Pampres itu kan dipilih kan, dipilih dari beberapa pasukan terbaik di Indonesia ini yang diseleksi untuk masuk ke Pas Pampres, khususnya ke grup A ya. Itu kan ada beberapa persyaratan juga yang bisa dilalui oleh mereka gitu. Dan tentunya pelaksanaan tugas kita selalu mengacu pada prosedur sebenarnya kan, prosedur dan juga yang karena Pak Jokowi hanya kita mengikuti apa keinginan beliau supaya nyaman seperti itu. Kadang juga kita juga mungkin terlihat berlebihan atau terlihat kayak kasar ya. Contoh kemarin kayak yang kejadian di mana di Bengkulu ya yang ada ketarik itu. Iya. Sebenarnya nggak tahu itu ceritanya bahwa si bupati itu menabrak ibu. Menabrak ibu, dia nggak tahu ibu sampai sebelah apa, hanya ditarik lah sama Pas Pampres, bukan ceritanya itu. Nah kayak begitu kan sering terjadi di kita juga, dan bahkan saya mungkin pernah juga bukan melanggar jangan terlalu keras, jangan terlalu kasar atau gimana gitu. Tetapi kita kadang-kadang melihat ini bahaya nih kalau ini gitu. Tapi hanya pernah seorang juga saya tarik juga dari Bapak karena dia tiba-tiba euforia mau merangkul Bapak, mau salaman gitu, tapi kan bawa ransel atau bawa apa, kita kan nggak tahu ini kita nggak tahu ini apa, itu kita tarik aja gitu loh. Nah, biasanya itu Bapak excuse hal seperti itu gitu, walaupun bilang jangan ini, tapi kan kita lebih tahu. Ya, termasuk aja yang cita rebutan botol di Madura juga kan gitu saya kan, bahwa itu tiba-tiba ada orang ngasih botol ke dalam mobil kan. Iya, itu kan nggak boleh Bapak. Nggak boleh, saya tarik lah kan kepala botolnya, tapi bawa ada megang buntutnya, kali tarikan lah kita ntar bahasa aman kan lupa ya. Nah itu saya bawa lah gitu. Bawa sampai ke hotel gitu kemana. Dan dia nanya, tadi apa isinya Pak Hasan? Saya mungkin nggak enak gitu. Pak, jamu kuat Pak. Aduh Bapak, ada fotonya nggak Pak? Nggak ada itu, nggak ada, kami spontan itu kan saya nggak tahu juga gitu. Padahal cukup menarik. Mungkin nanti ada yang tertarik mau bikin film begitu. Itu pasti adegan yang tidak terlupakan soalnya Bapak. Banyak gitu. Oke. Dan dadakan beliau itu sangat spontan. Tapi yang paling itu empati beliau terhadap masyarakat sangat tinggi, termasuk terhadap orang di bawahnya lah. Kan dari buku saya ceritakan tentang dia mengunjungi nikahan anak pawang rusa istana. Iya. Itu suatu momen yang menarik buat saya, sangat juga berkesan buat saya. Karena saya langsung bikin videonya. Itu ada video di sana bikin pakai handphone saya itu. Karena terjadi hampir jam 9 malam, nggak ada lagi protokol, nggak ada, orang media nggak ada semua. Udah persiapan mau istirahat lah, tapi gue bilang saya mau ke tempatnya Pak Ali gitu. Bangun deh. Itu di Bogor kan, hanya kita semua berangkat lah gitu. Iya. Wow. Dan itu hebatnya Pak Jokowi masuk ke kampung itu, nggak bisa masuk mobil, jalan kaki hampir 500 meter, 300 meter lah ke tempat kawinan yang di pinggir jalan, nggak di gedung, di pinggir jalan, hanya beliau situ. Yang bersangkutan yang punya hajat? Itu hampir bubar sebenarnya itu kawinannya, udah mau bubar, tapi karena pas datang masyarakat hanya pada ramai lagi, hanya itu lagi ramai lagi. Kemudian pengantinnya udah hampir buka hiasan ya, tapi lagi ke panggung semua. Oke. Itu momen yang mungkin juga
unik dan menarik, dan tapi itu empati beliau terhadap bawahannya atau orang di bawahnya sangat tinggi sekali. Oke, jadi siapapun nanti yang akan menjadi Pas Pampres dan seperti apapun karakter dari presiden yang dikawal oleh Pas Pampres, harus siap begitu ya Pak ya? Harus siap, beradaptasi dengan karakter presidennya masing-masing itu. Baik, baik Pak Hasan, aku masih sebenarnya ingin menggali atau bercerita lebih lanjut, tapi udah dikode sama produsernya begitu. Kita sudahi dulu kesempatan dialog kita dalam episode One on One kali ini. Saya berharap masih akan ada lagi kesempatan di lain waktu gitu, untuk One on One episode berikutnya ya, bisa dikondisikan begitu ya. Sehat-sehat selalu Pak Maija. Terima kasih Fani. Kita ketemu lagi. Baik. Sukses selalu Bapak ya, sehat-sehat semuanya. Amin. Baik, dan demikian dialog kita dalam episode One on One kali ini bersama dengan Pangdam Jaya Jayakarta yang juga merupakan Komandan Grup A Pas Pampres periode 2016-2018, Majen TNI Muhammad Hasan. Akhir kata saya Fani Maniar, pamit. Terima kasih, sampai jumpa.